Alhamdulillah sehat. Nah, pada hari ini Bu Guru akan membahas tentang bersuci dari haid. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yaitu yang pertama, pengertian haid. Yang kedua adalah ciri dan tanda haid. Yang ketiga adalah larangan selama haid. Yang keempat itu adalah cara bersuci dari haid. Dan yang kelima itu adalah hikmah haid. Sekarang kita bahas pengertian haid. Haid menurut bahasa itu adalah artinya mengalir. Bisa dikatakan haid kalau menurut istilah itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian waktu keluar ini, waktu darah haid keluar itu adalah 1 bulan sekali. Nah, kemudian keluarnya itu adalah minimal sehari semalam. Kemudian maksimalnya paling banyak itu adalah 15 hari. Tapi pada umumnya 6-7 hari itu sudah selesai. Bu, lah kemarin tetangga saya itu ada ibu yang keluarnya itu lebih dari 15 hari, Bu, bagaimana? Nah, kalau yang 1-16 hari itu masih dikatakan darah haid. Tapi kalau lebih dari 15 hari itu dinamakan darah istihadah atau darah penyakit. Kemudian yang kedua itu adalah ciri-ciri dan tanda darah haid. Nah, ciri-cirinya itu adalah warnanya merah agak kehitaman. Kemudian kedua, cairannya kental. Nah, yang ketiga, baunya tidak sedap. Itu adalah ciri dan tanda darah haid. Yang ketiga itu adalah larangan selama haid. Jadi saat kita haid itu ada larangan-larangan tersendiri, ya. Yang pertama itu adalah kita dilarang untuk melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, yang kedua itu adalah dilarang untuk puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian yang ketiga itu adalah iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Jadi jangan lama-lama, ya. Kita tidak boleh lama-lama di masjid. Tidak boleh untuk iktikaf. Kemudian yang keempat itu adalah tawaf. Masih ingat apa itu dimaksud dengan tawaf? Nah, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Masih ingat kan? Nah, kemudian yang terakhir yaitu dilarang menyentuh atau membaca Al-Quran. Itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Waqiah ayat 79 yang begini bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun. Yang artinya bagaimana, anak-anak? Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hambanya yang disucikan. Jadi saat badan kita dalam keadaan kotor, kita jangan sampai menyentuh, bahkan jangan sampai membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat itu adalah cara bersuci dari haid. Nah, cara bersuci dari haid itu adalah yang wajib ada 2. Yang pertama adalah niatnya. Sama kita kalau mau melaksanakan sholat, wudhu saja juga ada niatnya. Sholat juga ada niatnya. Jadi semua hal-hal yang kita laksanakan sebenarnya ada niatnya. Oke. Dan niat untuk bersuci itu bagaimana? Nawaitu husla lirafil hadasil akbari minal haidi warqalillahi ta'ala. Yang artinya bagaimana? Kita niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena haid fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itulah yang wajib ada 2. Kemudian yang sunnahnya. Yang sunnahnya kita yang pertama membaca bismillah dulu. Kemudian setelah itu kita berwudu sebelum mandi. Nah, wudunya bagaimana? Wudunya ya kayak kita mau melaksanakan sholat seperti biasa. Nah, yang ketiga itu adalah membasuh atau menggosok badan sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, mendahulukan anggota badan, ya, dari sebelah kanan dulu, kemudian baru ke kiri. Kemudian yang selanjutnya itu adalah muwalat. Muwalat itu apa? Muwalat itu adalah berurutan atau sambung menyambung dalam membasuh anggota badan.
Jadi diurutkan kepala, kemudian pundak, kemudian tangan, baru badan dan kaki. Nah, itu adalah sunnah-sunnahnya cara bersuci dari haid. Nah, yang terakhir itu adalah hikmah haid. Jadi setelah kita mengalami haid, itu ada hikmahnya. Nah, hikmah yang pertama apa? Nah, menjadi tanda usia dewasa bahwa ia itu telah meninggalkan masa kanak-kanaknya. Nah, sekarang setelah kita mengalami haid, oh berarti kita itu sudah dewasa, kita itu sudah balik. Berarti sholatnya harus tertib, tidak boleh bolong-bolong. Ya. Terus yang kedua, melatih tanggung jawab atas segala kewajiban ibadah yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Jadi setelah kita melaksanakan sholat dengan teratur, dengan tertib, akan melatih tanggung jawab. Karena kita sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Ada pertanyaan anak-anak? Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah paham semuanya. Pertemuan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.